Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan segera membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian kebangunan rohani yang ketiga di sinode ini. Saya akan membacakan tema kita yang terambil dari Efesus pasal keempat. Saya mulai ayat yang ke-13 atau mungkin ayat 11 sampai dengan 15 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala arah atau dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat ini memberikan kepada kita dasis dari tema kita yang adalah Efesus pasal keempat ayat 14. Hal ini menjadi penting di tengah-tengah kehidupan manusia yang sangat sukar untuk diprediksi. Tidak ada seorang pun ahli manapun di dunia ini yang dapat memprediksi secara persis dampak dari seluruh produk atau produk hasil dari kemampuan berpikir manusia itu sendiri. Pantas begitu banyak orang teolog, filsuf, pengkhotbah yang sedikit sebanyak telah belajar seperti Allah, seperti apa Allah itu dilihat dari pemahaman Alkitabiah, mengatakan bahwa manusia zaman sekarang sedang bergerak ke arah kemampuan ilahi melalui pengetahuan manusia itu sendiri. Hal ini sebenarnya telah diprediksi oleh pemberita-pemberita Perjanjian Lama, bahkan juga Perjanjian Baru, yang menyatakan bahwa satu kali kelak manusia itu akan menganggap sebuah kesetaraan dengan Allah itu. Karena apa yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 11, apa saja yang mereka pikirkan itu akan dapat dilaksanakan. So anything you think, anything you can imagine,
Anything you can put into illusion, apa saja, could become into reality, akan bisa datang dan muncul dan realita. Saya pernah melihat ayat dalam Alkitab bahwa Allah pernah menyesal menjadikan manusia itu. Tidak terlalu lama dari kurun waktu antara sebuah sistem kehidupan pertama yang dibangun oleh Allah pada Adam yang terjejas oleh karena dosa, sampai kepada zaman Nuh. Kalau itu diukur dengan pasal, maka itu hanya sekitar 6 pasal saja dari sejak kejadian itu. Jadi tidak lama. Dan saya menduga sebagai seorang yang suka meneliti firman Tuhan ini, adakah Allah pernah menyesal menciptakan manusia itu yang dinyatakannya pada zaman ini, seperti apa yang dia katakan pada zaman Nabi Nuh? Dan saya cari sendiri jawabannya dalam Alkitab, bahwa Allah tidak pernah lagi menyatakan itu. Sekali itu saja dia menyatakan itu. Karena Allah telah memperkenalkan dirinya kepada orang-orang zaman sekarang sejak 2000 tahun yang lalu dalam sebuah karakter kekal Allah itu sendiri, yaitu kasih, yang menunjukkan itu. Pada zaman dulu dia menunjukkan keadilan Allah yang ditekankannya dalam penyelenggaraan kepada manusia itu. Mata harus diganti dengan mata, kaki harus diganti dengan kaki, gigi harus diganti dengan gigi. Barang apa yang kau perbuat, itu juga yang akan mengejarmu. 2000 tahun yang lalu Allah membatasi hubungannya dengan manusia itu dengan satu jalan dan satu cara saja, tiada lain, yaitu kasih, yang mungkin tidak pernah diperkenalkannya kepada makhluk-makhluk lain di luar manusia Adami, yang mungkin tidak pernah dipertunjukkannya kepada malaikat-malaikat yang pernah bersama dengan dia bermiliar tahun, tapi yang kemudian memberontak kepada dia. Kasih ini adalah sebuah proklamasi sorga terhadap ciptaan ini. Proklamasi yang dinyatakan dalam pengutusan Allah kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh keselamatan. Jadi saya percaya Allah yang saya kenal dalam Yesus Kristus
pun Allah yang sama yang dikenal oleh Abraham, oleh Musa, oleh Daud, oleh Sulaiman. Tetapi saya memiliki privilege, karena Allah yang diperkenalkan oleh Yesus itu kepada saya adalah kasih yang tidak bisa diredefinisi oleh kemampuan intelektual manusia. Karena kasih Allah itu, kata Rasul Paulus kepada sidang jemaat, melampaui akal budi kita. Artinya engkau tidak akan pernah secara sempurna menuangkan definisi kasih Allah kepada manusia itu dalam bentuk lukisan, deskripsi, kata-kata, puisi, atau apapun bentuknya. Dan kasih itu berada di dalam sebuah institusi sorgawi yang diselenggarakan dalam ruang dan waktu yang namanya gereja. Inilah pemilik kasih itu. Walaupun kasih ini untuk semua orang, semua bangsa, semua suku, semua bahasa dan semua kaum, tetapi hanya mereka yang menerima kasih itu saja yang memiliki kasih itu. Walaupun kasih itu available, dapat ditemui, dapat dicari, dapat ditanya, dan dapat ditemukan. Dengan cara apapun. Yesus mengatakan ketuk maka dibukakan. Cari maka engkau akan menemukan. Minta maka engkau akan diberikan. Itu sebabnya Yesus mengutus dalam Markus 16 dan Matius 28 murid-muridnya ke seluruh dunia ini, untuk seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh dimensi, tingkatan, sehingga saya menerimanya sekarang dalam sebuah bentuk yang disebut Gereja Pentakosta Indonesia. Sebuah rencana Tuhan dalam kekekalan yang diselenggarakan dari satu orang manusia yang sederhana, yang kita tahu bahwa perjalanan gereja ini adalah sebuah rencana Allah yang luar biasa. Tidak ada ruang dan waktu yang boleh membatasi dia. Tidak ada paham dan pengertian yang dapat membatalkan dia. Tidak kuasa dan otoritas yang dapat membelenggu dia. Dan sekali Allah menyatakan dia bermaksud, sekali Allah mempunyai suatu maksud, maka maksud itu dikatakannya. Tapi kasih itu yang bekerja dalam hidup orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini diganggu.
Kenapa diganggu? Karena kasih ini akan mengantarkan keselamatan kepada orang yang percaya dan akan mengantarkan iblis kepada penghukuman yang kekal. Karena itu iblis tidak akan pernah mau dia dihukum. Dia tahu apa artinya itu akhir zaman. Dia tahu apa artinya itu saatnya akan tiba. Dia tahu apa artinya itu Roma, Nagioro, dan Marnalemma. Tidak yang bisa membatalkan. Tidak ada yang seseorang pun yang dapat menyetop. Sebab ruang dan waktu ini adalah buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Manusia hanya ditempatkan dalam ruang dan waktu itu sebagai ciptaan. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu karena Dia sang pencipta. Sebelum ada ciptaan, Allah itu hidup di non ruang dan waktu. Setelah ada penciptaan, maka ada ruang dan waktu. Dan ke ruang dan waktu inilah Yesus datang. Ke ruang dan waktu manusia itu sendiri. Paulus mencoba mengungkapkan bahwa akan ada sistem yang lain yang dibangun oleh antikristus untuk mencoba menghancurkan seluruh sistem yang dibangun oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk membentuk keselamatan itu. Dia akan ganggu. Paulus mengatakan di sini bahwa dia memberikan rasul kepada kita. Ayat yang ke-11, coba dibuka itu ya. Dia memberikan kepada kita, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, nabi-nabi. Kecil, nggak bisa saya baca. Kemudian dia memberikan kepada kita pemberita-pemberita Injil. Dan dia memberikan kepada kita itu pengajar-pengajar. Tidak itu saja, tetapi kekuatan gereja itu keunggulan gereja itu terletak di dalam 4 bidang pelayanan yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Pertama, rasul. Saya tidak mau mencoba karena ini bukan inti khotbah saya. Tidak mencoba berlama-lama di sini. Rasul adalah the sent one, orang yang diutus. Ada pengutusan di sana. Ada sebuah proses bagaimana iman kekristenan kita itu dibentuk di permukaan planet ini. Bagaimana gereja itu dipelihara oleh hal-hal yang rasuli, hal-hal yang dilakukan oleh gereja dalam sebuah sistem pengutusan. Rasul 100 tahun setelah Kristus naik ke surga telah memberitakan kebenaran keselamatan itu kepada seluruh dunia.
300 tahun setelah dia naik ke surga, tidak ada bangsa, suku, negeri yang dianggap beradab yang tidak menerima tentang Kristen itu. Karena mereka itu pemberita kebenaran yang terutus. Artinya proses yang dilakukan oleh Yesus Kristus membentuk 12 murid itu adalah dalam rangka pengutusan. Pergi ke seluruh dunia ini. Bukan dunia yang diundang masuk di dalam gereja, tetapi gereja yang masuk di dalam dunia. Sehingga abad ketiga dan dari abad ketiga sampai kepada abad pertengahan, dunia ini dikuasai oleh sistem rasuli. Ada misionaris yang bekerja ke selam dunia ini. Bukan wait and see, tunggu dan lihat, tetapi go and preach, pergi dan khotbahkan. Maka saudara, bahwa roh rasuli ini banyak hilang, saudaraku yang kasih mata. Mana mic? Mic-nya tadi mana? Jangan dibawa dari. Anak gereja bergelut dengan senang dan bagus di dalam 4 dinding gerejanya yang membatasi mereka dengan dunia ini. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tugas-tugas rasuli ini sudah hilang, tidak. Tetapi saudaraku, terganti, tergeser, atau mungkin tidak terpelihara dengan baik. Tugas rasuli itu menjadi gereja yang terutus, menjadi gereja yang keluar menjadi gereja yang pergi ke padang gurun, menjadi gereja yang pergi kepada persimpangan, yang pergi ke ganggang, yang pergi ke pelosok dunia. Sebagaimana terjemahan aslinya, itu hilang pelan-pelan. Kemudian teknologi memunculkan sistem rasuli baru, yang dalam kadar tertentu tidak ada masalah. Apa itu? Manusia diajak melihat sistem rasuli baru itu. Dia tidak keluar kemana-mana. Saudara, kadang kita berpikir bahwa kita berkhotbah di televisi
maka itu kita anggap sama dengan tugas rasuli. Ya maaf, kasih kursi dulu, saya tidak tahan lagi berdiri di sini. Ya, mohon maaf, sebesar-besarnya saya duduk saja. Itu aja, kursi itu aja. Nggak usah kursi kerajaan, itu aja. Ya. Sini. Maaf. Adakah di sana kerja roh Tuhan? Ini pertanyaan, bukan pernyataan. Atau adakah tugas rasuli itu boleh diganti dengan video, dengan televisi? Kemudian kita katakan online, live. Atau adakah itu sebenarnya adalah sebuah interaksi antara kemampuan berkhotbah kita yang disalurkan melalui teknologi, dan kemudian ada beberapa hati yang terbuka atau pikiran yang bekerja untuk menanggapi khotbah kita itu, dan banyak orang diselamatkan. Saya percaya ada. Roh Kudus bekerja dengan cara apapun. Kalau kuda atau keledai boleh digunakan oleh roh Tuhan untuk berkata-kata, berkhotbah kepada Bileam, kenapa kita tidak melalui televisi? Saya hanya mencoba untuk mengatakan pada gereja yang ada di hadapan saya ini, bahwa definisi rasuli boleh kita gantikan dengan cara demikian. Atau itu hanya sekedar pemenuhan tugas-tugas gerejawi kita yang kita anggap tidak ada salahnya, yang kita anggap bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, privilege melalui kemampuan berpikir manusia dengan memiliki semuanya itu. Adakah mereka yang sudah mati dilaifkan kembali menjadi pengkhotbah yang direct langsung kepada engkau? Ya, kalau saudara menangkap apa yang saya bilang ini, saya tidak mencoba mengatakan itu salah, saya tidak pernah mencoba mengatakan itu tidak benar, saya tidak mencoba mengatakan itu tidak baik. Saya hanya menyatakan sebuah pertanyaan saja. Dan dunia menggunakan televisi yang sama, itu mempengaruhi manusia itu. Yang lucunya, kalau siaran Kristen cuma 10, siaran dunia sudah 100. Maka akan timbul pertanyaan, secara statistik, dari 10 siaran Kristen melawan 100
siaran dunia dalam sebuah pertanyaan posibilitas kemungkinan. Siapakah yang memiliki kemungkinan besar yang akan mempengaruhi viewernya? Saya akan berkata kepada saudara, 10 dengan 100 tidak sebanding. Pelan-pelan pengaruh mereka di field market, di lapangan, di pasar-pasar penginjilan itu bukan gereja yang berpengaruh, tetapi dunia. Karena pemilik media itu adalah dunia. Saya tidak katakan, sekali lagi, saya tidak katakan itu salah memberitakan Injil melalui televisi, tidak. Oleh karena itu saya merasa bahwa gereja harus membangun kembali tugas-tugas rasuli, dan ini tidak boleh digantikan oleh teknologi apapun. Itu hanya membantu. Saya harus berkata kepada tetangga saya, "Ngejalo Yesus si peluang dong gope," maka itulah market field. Saya harus berkata kepada orang yang saya kenal, "Adakah engkau mau menerima Yesus?" Maka tugas rasuli itu terpenuhi. Yang kedua, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, adalah dia memberikan kepada kita nabi. Ya, baju kursi tageleng-geleng itu. Dikatakan yang kedua adalah nabi. Tugas nabi adalah memberitakan informasi ilahi kepada manusia. Itu tugas. Ya. Itu sebalik dari imam. Imam mewakili manusia kepada Allah, tapi nabi mewakili Allah kepada manusia. Itu nabi. Itu dijejas. Karena tidak ada nabi lagi. Ini pun hilang. Karena pekerjaan nabi itu telah digantikan oleh visualisasi yang tidak pernah bisa kau kontrol. Sebentar lagi bahwa kenabian itu akan bisa digantikan oleh informasi artificial intelligence. Karena artificial intelligence akan mengelola semua informasi tentang Alkitab dan membuat pendataan-pendataan yang baik, dan di sana akan ada judul dan tema. Kau tinggal memincit temanya saja. Lutheran, khotbah Pentakostawi, khotbah Katolik, khotbah ini, maka komputermu itu akan mengeluarkan sebuah khotbah sesuai dengan permohonan. Dalam satu batasan akan keluar khotbah yang bagus. Tapi dalam satu batasan yang luas, engkau tidak akan pernah lagi bisa menilai, mengontrol semua khotbah yang akan keluar dari AI itu. Karena AI itu tidak punya hati, AI itu tidak punya pengakuan tentang Yesus, AI itu tidak punya pengakuan kepada Allah. Dia semata-mata hanya intelektual yang dibungkus, disimpan, di logistik dengan cara yang hebat dan luar biasa.
dalam sebuah apa yang disebut komputer. Pernyataan Allah harus dilakukan oleh gereja. Tidak boleh dilakukan oleh analisa intelektual yang hebat tentang firman Tuhan. Karena itu dia akan memberikan Tuhan yang mekanistis saja. Dia akan bercerita tentang Tuhan yang logis. Dia akan bercerita tentang Tuhan seperti zaman Paulus di Athena, sebuah atau seorang Tuhan yang tidak dikenal. Nama Tuhan tidak akan pernah dicabut dari komputer saudara. Nama Tuhan tidak pernah dicabut dari informasi intelektual saudara. Nama Tuhan tidak pernah digeser. Tetapi dia bukan Tuhan yang kau kenal, oleh karena Roh Kudus memberikan kebenaran pengenalan itu di dalam hidup. Jadi gereja dalam bahaya yang luar biasa. Bahaya yang mengancam ini orang tidak tahu. Kalau Elon Musk mengatakan beberapa bulan, 3 bulan, 6 bulan yang lalu, bahwa AI, padahal dia pemilik, salah satu pemilik yang sangat independen dari AI itu, tapi dia mengatakan ini barang yang bahaya. Karena Tuhan yang sebenarnya akan tergeser dengan Tuhan yang mekanistis ini, Tuhan yang komputerisasi ini, Tuhan yang pintar bicara ini, Tuhan yang pintar memberikan solusi kepada manusia secara rasional. Nah, apa saja sudah tanya kepada Tuhan yang satu ini, dia akan jawab dengan baik. Dan logika saudara akan dipuaskan, pemikiran saudara akan dipuaskan, dan jikalau saudara secara sains mengikuti semua petuah, khotbah, doktrin atau apa saja yang dikeluarkannya itu, sudah akan mengalami sebuah mujizat yang bukan alamiah, yang bukan spiritual, tapi mujizat sains, mujizat ilmu, mujizat otak, mujizat logika, mujizat reasonable miracles. Ngayakin udah ngatu siamu na udah konon. Tapi itulah yang terjadi. Wahyu mengatakan akan banyak tanda di langit, akan banyak tanda di bumi, akan banyak tanda di sini. Akan ada robot yang diberikan nyawa dalam kitab Wahyu. Akan ada kekuatan yang ditransfer kepada mekanis. Dan mekanis ini akan menjadi seperti manusia, tapi bukan manusia. Bahkan yang memberikan nyawa ini juga tidak ada bedanya lagi dengan manusia. Di Jepang orang tidak perlu lagi cari untuk istri, dia beli robot saja, itu lebih dari istri. Bagaimana melayani dia, makan, minum dengan seluruh kehormatan, sopan santun, apa saja, sebuah robot, istri mekanis yang tidak pernah salah. Bahkan hasrat
dan nafsunya boleh dilayani oleh itu, saudara akan mengalami sebuah budaya yang aneh. Dan Tuhan tergeser sedikit-sedikit. Tuhan tergeser. Seperti Tuhan tergeser sedikit demi sedikit dari Philadelphia, dari Pergamus, dari Efesus, dari Tiatira, dari Smyrna. Dan ada perubahan-perubahan. Yang satu generasi masih bisa bertahan, generasi kedua mulai berkurang, generasi ketiga, keempat sudah tidak ada lagi. Bahkan bibitnya tidak ada lagi. Jangankan wujudnya, bibitnya sudah tidak ada lagi. Nah, saya tidak mencoba mengatakan kita tinggalkan semua kemampuan teknologi ini. No way. Don't misunderstand me. What I'm talking about is how you have a wisdom to deal with all this creature, mechanism, creature. Bagaimana engkau berhubungan dengan semua ini? Bagaimana engkau mengambil keputusan dalam hidupmu supaya engkau menjadi gereja yang mempunyai fundament yang kuat. Kau mempunyai kehidupan rasuli, kau mempunyai kehidupan nabiah, engkau juga mempunyai kehidupan seperti apa yang dikatakan di sini, kehidupan yang injili, sumber pemberita Injil yang benar. Pentakosta harus menjamin setiap orang yang membuka mulutnya tentang Injil dari gedung ini, dari gereja ini, dari organisasi ini, apakah dia pendeta, guru, sintua, atau dia hanya sekedar jemaat biasa, adalah pemberita Injil yang benar. Yang keempat, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Gembala, kankah engkau serahkan penggembalaan kepada sebuah daftar kemampuan manajerial yang diberikan oleh AI kepada engkau? Dia akan membuat data. Seorang pendeta yang sukses mengembalakan gerejanya, satu, banyak berdoa. Dua, banyak ini. Tiga, banyak ini. Empat, banyak ini. Lima, banyak ini. Saya beritahu kepada saudara, saya tidak mau terima itu dari AI. Apakah salah yang dibilangnya itu? Tidak, itu benar. Tapi saya tidak mau menerima sumber yang salah untuk sebuah pemberitaan yang benar. Yesus menangkis semua apa yang dikatakan oleh iblis itu kepada Yesus adalah firman. Firman berkata begini, firman berkata begini, sebuah firman tidak boleh disangka. Tapi Yesus tahu itu firman keluar dari mulut iblis. Itu firman keluar dari AI. Itu firman keluar dari bukan sumber ilahi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Artinya kalau keempat ini ya, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala atau lima pengajar tidak ada di dalam GPI. Nah, saya tidak mengatakan orangnya. Tentu kalau ada ajarannya tentu ada orangnya. Tetapi saya bisa menjadi gembala, saya bisa menjadi pengajar, saya bisa menjadi Injil,
saya bisa menjadi sumber semua kebenaran jika engkau mengikuti semua tugas-tugas itu di dalam kehidupanmu sebagai hamba Tuhan. Sama itu dengan karunia roh. Kalau kau memiliki karunia roh untuk berbahasa lidah, minta karunia roh untuk menerjemahkan dari dirimu sendiri, supaya kau jangan berkhotbah tentang sebuah kebenaran yang engkau sendiri tidak tahu apa artinya. Maka Paulus mengatakan, lebih bagus berkata satu kata yang dimengerti oleh orang lain daripada 1000 perkataan yang tidak dimengerti oleh orang lain. Jadi berpulang kepada saya, berpulang kepada Anda dan seluruh fasilitas surgawi yang Tuhan berikan kepada engkau. Cara bertanggung jawab sebagai gereja, sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Atau marjamita 5 jomai yang ada 5 miliar. Dia udah nak itu pembangunan tak mulai masugut. Bah, sonai pabon lang mana mata na tuaw. Sugut ya. Ada nga barani bi ko mabijam. 1 miliar 2 miliar marsugut mulai masugut. Alana ngaitad datangan itu habbe. Cek na. Haleluya. Tinggal mencairkan nama. Dan akan banyak. Ikut jadi dua non universitas tanah di Pudian. Haleluya. Ay molowoi ila ko 5 miliar. Marsoko pasu-pason di Bataho lebih hebat. Dilihat todi porbadia tuh mengajari ho 50 miliar pe bulu papungota tulijom songo sinake. Hola tulijom bay 5 miliar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Ama molo halak Jawa porsia tu Tuhan Yesus. Para di mana non sanwayang. Ya. Halak Batak porsia kepada Tuhan Yesus. Para di mana sian upama. Ai mangulu di upama do halak Batak. Ido jamitan nguluna upama tua mana dolok matukot to siya lagudi napinukan na perjolo nihutan na perpudi itu dah mulu tua na dolok na niro na imam membuka dalan sakuta saat tu dia mulu buka dalan sudah pahupuku anak koku hudok ma ihutum madalan na hudalani na husosori na hubukai nang manipak ko da ala darangat tu siyo adong isiak ke uluk adong isiak ke babiat adong isiak ke bodat adong isiak ke dia jadi halap Batak mangulu sian pilsapak na do halap Batak mangulu sasan isu lumah satu betian sak mahita mangulu saat kita tupang gabiah matutu na mo to ala na mo susah biso dito botean berarti nga mau ito nga ni lautan ito pinitaw masudia kajol pay mau ay dia do ay nga jo muelu borngi dang do pesano na sului sunado kempon sunadong dia sesudah alogo sesudah bintang naktarida apalagi bulan jai matang yang sasa ni solo mayata saat tu betian ko saat tu betian setiap solo nang marlayar ay do mene karang lagu petakos tay dina marluga tu kana tula buana sonang Hudu tohu nono kendo parho hasuia aitung bagas dolauti
gulang galumbangi alay nanay dan doluki di tonganay lauti alayatik pesongoni kaidang nanon koleani di bay naroni umbai di dadarabai. Kalau batak rumah karak soni iya kayak ala India apalagi ala Arab ay maruto deh paling karang di mana dina maruto autai maraci gotiki ay kepin sama kan saya hununu ti utod laso saha dope ay mana ngamudum utu mardalan akhirnya gabi mana mardalan so padita si tanggang na hinan ay ida jo ini kumado inate nga saya manganggui igijang yutoy ay ida jo ini hami nga mardalan anak takam maruto ay hapit do ay ida jo si manganggui nga sa tonga jom niku ida jo niku akhirnya lao may natay ana waro ho ina wado mo ngatarhapi tawin suruh maturun niku dang boy turun dang isi be parutoy buah benon na paso jetta bro mulutuk pe roha bahaba utta bro na marsulun di tongani lautani marpikirau bisi nong nanak joluki di alayatik pesongoni masai maol koleani di bain gogoni umbai di tamababai sapalanaw ngasih roham diawana nanangolot sayjo ma tulambung mi di sidoaw sona. Firman Tuhan ini mengatakan kesatuan iman. Pengalaman kita beda. Bayangkan sekjen seganteng itu mau minta mundur, saudara. Padahal kita sudah selalu bernyanyi, kita orang tak mau mundur, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kita orang mau menang melawan iblis. Oh kita mau menang oleh darah Tuhan Yesus. Kita mau menang oleh darah miyaine banomo lo barani miyaine banomo lo bala mangalulu ita mangalu tempo lu ita batasuno khenia mangalulu ita batasuno khenia. Ada alasan membuat kita mundur banyak. Itu sebabnya lagu itu dikarang. Itu pengalaman rohani loh. Semua lagu Pentakosta itu adalah pengalaman rohani, bukan hasil rekayasa mekanis
dengan memincik-mincik tos, kemudian muncul lagu, kemudian kita tidak. Semua itu pengalaman rohani. Semua pengalaman rohani. Semua lagu Pentakosta itu adalah pengalaman rohani. Dituangkan dalam bentuk pernyataan, dituangkan dalam bentuk doa, dituangkan dalam bentuk penekanan afirmasi supaya mereka punya kekuatan untuk berjalan kembali. Tidak berbeda kesatuan iman. Kalau orang Yahudi percaya kepada Kristus, mereka katakan semua harus disunat. Orang Korintus percaya kepada Yesus, mereka berkata, untuk apa disunat? Karena mereka belum mengalami pemahaman yang sama tentang iman yang sama. Artinya, nabi perlu, pengajar perlu, gembala perlu, rasul perlu, pemberita Injil perlu untuk membangun satu unitas iman kita. Ya. Kalau ini kurang, timpang, tidak balance, tidak seimbang, maka gereja itu hanya mengenal sebagian saja dari kehidupan atau pengenalan iman yang benar. Dan dikatakan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tidak ada anak Allah yang kita kenal selain anak Allah yang disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu. Tidak ada. Pertanyaan yang mengatakan apakah Allah beranak, itu pertanyaan terlalu kecil, saudaraku yang kasih. Kalau ada dua api dari satu lilin yang sama, ini lilin nyala, lalu saya ambil lilin yang belum nyalakan, saya nyalakan, saudaraku yang kasih sama Tuhan, lalu ini jadi nyala dari api yang sama, apakah itu beranak, saudaraku? Tidak. Karena ada dua api di situ, dan api yang dua itu sama, tidak ada bedanya. Karena ini berasal dari sini. Ada api di sini, nyala. Itu substansinya adalah api. Lalu saya ambil obor, saya nyalakan dengan api yang sama. Substansinya adalah sama, tidak ada dua. Tidak ada proses kelahiran di sana, tidak ada proses konversi di sana, tidak ada proses perubahan di sana. Saudaraku yang kasih sama Tuhan. Lalu orang berkata, ada dua Allah. Tidak. Hanya ada dua api. Hanya ada satu api di dua tempat. Pengenalan kita kepada anak Allah bukan pengenalan abal-abal seperti itu dengan logika yang sederhana, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Tidak. Pengenalan kita kepada Allah ada soal pengenalan yang melampaui akal budi kita. Itu sebabnya Yesus percayalah. Karena bagaimanapun ilmu mengejar Allah itu, Allah tidak akan pernah takut. Saya berkhotbah 25 tahun yang lalu di sinode, bukan di sini. Di sinode kita berkata, kalau ada Allah saya yang saya kenal itu takut untuk dikejar oleh ilmu, pengetahuan manusia, maka saya tidak mau percaya kepada Allah seperti itu. Karena dia melampaui ilmu, melampaui pikiran, maka ilmu tidak akan pernah bisa mengejar dia. Tapi kalau dia sembunyi dari ilmu dan berkata, "Molo dipakai non ilmuon, gabe habotoa mana sotoa," itu bukan Allah. Allah tidak pernah takut kepada ujung atau kepada final dari ilmu itu. Nah, mereka nggak bisa ketemu dengan Allah. Sebab Allah itu jauh dari ruang dan waktu di mana ilmu itu bermain. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan kita adalah kepenuhan Kristus. Bukan Kristus yang telinga saja, bukan Kristus yang kaki saja, bukan Kristus yang dikenal
oleh orang-orang Yahudi saja, bukan Kristus yang dikenal oleh Yunani saja, atau Kristus yang hanya dikenal oleh Yosefus, sang pembuat tanda ajaib, tetapi bukan Tuhan. Atau Kristus yang ditulis penulis-penulis sejarah, karena mereka bukan orang percaya, tapi mereka tahu tentang yang seorang disebut Kristus. Pilatus tahu ada Yesus yang disebut Kristus. Felix tahu. Tetapi pengenalan mereka tidak benar, tidak memasuki kepenuhan Kristus itu sendiri. Kalau saudara mau mengenal gajah dari depan, maka kakinya 3. Karena dari jauh saudara menganggap bahwa kaki kiri dan kaki kanan ada kaki tengah, padahal itu belalai. Kalau sudah melihat dari belakang, sudah sebut gajah hanya punya 2 kaki saja. Karena engkau tidak pernah lihat bahwa di sana ada 2 lagi kaki. Pengenalanmu enggak sempurna. Pengenalanmu kepada Allah itu tidak sempurna. Pengenalanku kepada Allah sempurna. Kenapa? Karena saya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Karena rupa Allah itu ada di dalam Kristus. Haleluya. Dia berkata, maka di dalam Kristus itu kepenuhan Allah diperlihatkan kepada kita. Mana pula saya mau cari Allah sampai kemana? Bulan saja nggak sanggup, dunia ini saja nggak sanggup. Mereka bilang inilah alam semesta, galaksi kita yang hebat, ini alam semesta. Tiba-tiba James Webb Space Telescope menemukan ada semesta yang lain. Lalu mereka lihat, sekarang saudaraku, mereka menemukan semesta yang lebih tua jauh daripada semesta kita. Kita tidak tahu apa di balik itu lagi, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Lalu di mana kemampuanmu mencari Allah secara teknologi? Di mana kemampuanmu mencari Allah? Karena hanya dengan foto saja, dengan teleskop saja, kau sudah membatalkan semua pendapatmu yang dulu. Maka jangan percaya kepada ilmu sebagai keyakinan yang final. Hanya Yesus yang final. Haleluya. Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Tabuni nama Tuhan, haleluya. Son nama Johita daripada lawan no menutup bola. Saya orang natuji lauro hapwid. Aurora. Ido sino de, ya piga petola isom mai tamorum sude. Haleluya. Ay sonido na joloi. Gereja itu hitamorum sude na joloi. Naik Peter Mar hotel ho. Na jolo bulusan do tempat niba. Ipe bulusan tikar roh. Lagi ulos ni basa gijang ide bae mar modoma 20 hala soni ibae malagi sa gijang songon ulos so nadong ulos lagi ido molo lagi na tabo ba buama bekas padjomoran neme museba gatal masudi nang ngeri mo larong ko musay buang angin sa hala isi paksa pinakaluar marukung iba ay mate na may iba mulusanga. Wama batak. Alay nuay ngay paso-paso kita. Sada kamar, sada hala di hotel. Haleluya. Sa dia hotel milikku, 1.200.000. Haleluya. Alay sumbangan na to garijaon.
Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Bukan anak-anak lagi. Kita punya stabilitas, konsistensi. Konsistensi itu adalah tenaga loh. Salah satu untuk mengeluarkan kuasa adalah konsistensi. Secara ilmiah begitu. E sama dengan MC kuadrat. Energi, tenaga, kuasa, dinamis adalah massa kali konstanta kuadrat. Konstanta itu konsistensi. Konstanta kuadrat artinya kecepatan cahaya tidak pernah berubah dari 300.000 km per detik, tidak pernah berubah. Jadi energi itu adalah massanya dikali kecepatan cahaya pangkat 2. Jadi kalau kita tidak stabil, gereja tidak stabil, saudaraku, naik tusan, naik songonon, naik bawah, dan stabil aja lah. Kalau ada pertumbuhan pasti ada perubahan. Tapi kita tidak berubah untuk menjadi bertumbuh, tidak. Kita bertumbuh lalu ada perubahan. Tapi kita mencoba membuat perubahan-perubahan supaya kelihatan bertumbuh. Enggak. Itu drama artinya. Itu acting namanya. Itu topeng namanya. Membuat perubahan supaya kita tidak diri kita yang tadi. Kita ganti lagi dengan topeng yang lain. Maka kita ganti diri lagi. Bukan. Perubahan itu datang karena engkau sudah bertumbuh. Haleluya. Jadi kita bukan anak-anak lagi. Nah, Tuhan memberikan kepada kita pertumbuhan itu. Dan dikatakan bahwa sehingga kita diombang-ambingkan saudaraku yang kasih sama Tuhan, oleh rupa-rupa angin. Saya tidak tahu sebenarnya analogi ini apa sebenarnya. Kalau ombang-ambing tapi bukan oleh angin, itu lautan. Tapi ini ombang-ambing oleh angin, sepertinya seperti layang-layang. Layang-layang sana kemari, saudara. Tidak ada stabilisasi di sana. Tidak ada konstanta di sana. Tidak ada konsistensi di sana. Karena terombang-ambing. Gereja yang anak-anak, gereja yang tidak stabil, gereja yang hanya berdasarkan kepada perasaan, gereja yang bertindak sekedar kepada sekedar kepada pemenuhan nafsu saja. Yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai gereja kedagingan, perasaan saja. Panas dikatakan panas, dingin dikatakan dingin. Tapi gereja yang mempunyai kedewasaan penuh dalam mengelola semua apa yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Ibrani pasal 6 mengatakan, Ibrani pasal 5 ayat terakhir, Ibrani pasal 6 ayat yang awal mengatakan kepada kita, kita bukan anak-anak. Indra kita bukan indra anak-anak. Anak-anak itu punya indra tuh. Masih baru lagi, saudara. Jarang dipakai. Tapi mereka mendengar suara, mereka belum bisa membedakan. Gereja dengar suara Tuhan, tapi dia tidak bisa bedakan. Datang suara setan, dia juga nggak bisa bedakan. Tapi gereja yang dewasa adalah gereja yang bisa memberi pertimbangan. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, gereja yang mengerti suara siapa itu. Aku adalah gembala yang besar. Domba-domba aku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka. Ada sebuah hubungan timbal balik, bukan satu arah saja, tetapi two ways communication, dua arah komunikasi. Kalau saya berbicara kepada Allah, itu sebabnya mungkin karena saya biasa berdoa kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Walaupun sebenarnya harus saya ganti cara saya itu di depan umum, karena saya sedang berdoa syafaat. Tapi kalau di rumah saya berdoa tuh, ya Tuhan, beginilah, seperti inilah Tuhan kejadiannya. Macam mana pula aku bisa mengikut semua itu? Kau punya rencana yang agung dalam diriku, tetapi aku hanya tanah liat yang tidak berarti, tanah liat yang tidak berguna, debu tanah yang tidak mempunyai daya apa-apa saja.
kecuali engkau tolong saya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena pertolonganmu yang sedikit itu jauh lebih baik dari seluruh dunia ini yang mau menolong saya. Satu pertolongan dari Tuhan jauh lebih baik dari seluruh pertolongan dunia. Satu hari di rumah Tuhan jauh lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan dalam hidupmu. Nikmati. Lalu dikatakan rupa-rupa angin pengajaran. Ya, amin, pengajaran. Pengajaran artinya itu sudah metodis dan sistematis. Jadi bukan sebuah spontanitas. Pengajaran itu mereka doktrinkan, saudaraku yang kan. Mereka doktrinkan sebuah pengajaran yang menjadi antitesis, sebuah pengajaran yang bertentangan, sebuah pengajaran, dan dibuat, dirancang, didesain sedemikian rupa untuk membatalkan iman. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, saya berkata kepada hamba-hamba Tuhan tadi, perlu diadakan penataran. Komisi juga mengatakan setuju diadakan sebuah penataran yang sistematis. Karena Tuhan menginginkan kita mengenal Tuhan dengan baik tanpa mencoba. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, membatalkan semua pengalaman yang kita miliki, kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita yang sering membatasi pengenalan kita kepada Tuhan. Tapi kita berusaha. Paulus mengatakan, dang nau kuduk naksuk kutak kupi alayomma hu tadikum menjadi puduki hueahi madupak jolo dupak pandang setujol upah monangan dan pinara dengan Kristus. Begitulah gereja kita. Kita tidak mengatakan kita gereja sempurna, tidak. Orang gereja sana gereja abal-abal, kita sempurna, tidak. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita mengejar kedewasaan penuh di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran kesesatan itu, oleh deceitful information, sebuah informasi yang menipu. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, gereja banyak tertipu karena mereka mendengarkan suara. Kita hanya mendengarkan suara Tuhan saja. Kita hanya mendapat informasi dari perjanjian baru saja. Apakah perjanjian baru cukup untuk memberikan informasi kepada engkau? Iya, lebih daripada cukup. Apakah tidak kita perlukan lagi buku, 1000 buku lagi untuk mencari kebenaran? Tidak. Karena kebenaran itu sudah dipersonifikasi. Kebenaran kasih daripada Allah itu dipersonifikasi. Dipersonifikasi dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Sehingga Yesus itu adalah kasih Allah yang bisa kau sentuh, yang bisa kau cium, yang bisa kau pegang, yang bisa engkau berkata, yang bisa engkau mendengar. Engkau personifikasi menjadi pribadi yang namanya Yesus. Di sana adalah kasih Allah, di sana adalah damai Allah, di sana adalah kebenaran Allah, di sanalah kepenuhan Allah dinyatakan kepada manusia. Jadi jangan dengar yang di luar sana, jangan dengar. Karena satu waktu engkau akan menyesal seperti Judas. Terakhir dia membuang uang itu kepada orang-orang yang ada di sana, saudara. Dia adalah hasil pemahaman yang salah dari sebuah kejadian yang benar. Judas itu. Nah, dia berkata dan murid-murid lain, kita juallah itu, mungkin 300 dinar. Buat apa pemborosan itu? Kita jual, kita berikan kepada orang miskin. Kayaknya ini sebuah ide yang bagus, kayaknya ini sebuah kebenaran yang bersifat realita. Yesus berkata, no way, itu tidak betul. Ini semua tidak pemborosan. Ini semua bukan abal-abal,
Tapi ini adalah semua kebenaran. Pernahkah saudara, pandangan Yudas tentang kejadian itu berbeda dengan pandangan Yesus? Karena Yesus tahu apa arti kebenaran itu, tapi Judas tahu arti kejadian itu. Karena Judas melihat kejadian itu dari sisi uang, tapi Yesus melihat kejadian itu dari sisi rohani. Karena itu saudaraku yang kasih sama Tuhan, uang yang kau kasih sama Tuhan itu tidak dilihat oleh Tuhan dari sisi karena kau punya uang. Tidak. Dia lakukan itu karena engkau punya kasih kepada Tuhan. Saya tidak lanjutkan lagi nih karena sudah 2 jam saya di sini. Tapi saya percaya firman Tuhan dengan kuasa roh Tuhan akan bekerja dalam hati semua hamba Tuhan di sini. Gereja ini akan berjalan dalam kemurnian pemahaman kepada Kristus, kepada anak Allah yang tunggal, yang datang dalam daging seperti kata Yohanes, yang mati dan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dulu sekalian Allah Bapa, dan sebentar lagi dia akan datang jemput orang-orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepada dialah kita berseru pada malam ini. Saya undang kita tidak usah berdiri, duduk saja begini untuk berdoa kepada Tuhan, tapi dengan tertib, dengan sopan di hadapan Tuhan. Katakan apa saja kepada Tuhan. Buka bibirmu, nyatakan suaramu pada Tuhan. Ada hidupmu yang tidak pernah engkau bisa mengerti. Segala sesuatu mempunyai dimensi dalam banyak rupa, dalam banyak bentuk. Tapi Tuhan mengerti semua itu. Tuhan mengerti. Saya tidak perlu menerangkan siapa saya di hadapan Tuhan. Saya cukup untuk menepuk dada saya saja dan berkata, saya orang berdosa. Haleluya. Maka Yesus berkata, siapakah dari antara orang yang berdoa itu yang akan diampuni oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan? Lalu Yesus sendiri menjawab, dia orang berdosa yang menepuk dadanya dan berkata, aku orang berdosa, lebih mulia di hadapan Tuhan dari orang yang tidak mempunyai sebuah pengakuan tentang hidupnya. Ada sakit penyakit dalam hidup kita. Siapa sih yang tidak sakit? Saudaraku yang kasih mata. Sehat itu sementara saja. Jika engkau tidak dipelihara atau memelihara, terpelihara dengan baik, kau akan masuk dalam sebuah kesulitan, penyakit yang engkau tidak bisa duga apa saja di dunia. Namakan semua penyakit ada di dunia ini. Namakan semua masalah ada di dunia ini. Saya sedang hidup di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah penyakit yang ada di dunia ini. Tapi saya memiliki garansi, jaminan dari Tuhan. Tuhan antar kita dari satu keadaan kepada keadaan orang lain, kepada keadaan yang lain, dari satu tingkat kepada tingkat yang lain. Bila Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, dan Tuhan menjamah hidup, memberkati keluargamu, bapak dan ibumu, memberkati suami dan istrimu, memberkati cucu-cucumu, memberkati suamimu, istrimu, dan juga keluargamu di mana saja. Sekali mulutmu berkata kepada Tuhan, 2 kali telinga Tuhan akan mendengarkannya. Karena Tuhan tahu betul dan tahu persis apa yang kau butuhkan dalam hidupmu. Kita datang kepada Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Kita sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Nah, Tuhan yang amat baik memberikan kita kepada sebuah kesempatan. Haleluya, haleluya, haleluya.